Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anissa Puspitasari dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi. Turunan fungsi atau diferensial ialah suatu fungsi yang lain dari fungsi sebelumnya. Misalkan kita memiliki suatu fungsi f. Nah, turunan fungsi dari fungsi f adalah f aksen yang memiliki nilai tidak beraturan. Contoh yang lain yaitu turunan dari y sama dengan fx adalah y aksen sama dengan f aksen x, atau dapat juga dinotasikan dengan dy per dx. Untuk penjelasan yang lebih lanjut mengenai turunan fungsi, teman-teman bisa simak video ini. Nah, teman-teman bisa lihat terdapat grafik fungsi yaitu y sama dengan fx. Nah, fx di sini memiliki pangkat yang lebih dari 1. Kenapa demikian? Karena jika fx ini grafiknya hanya berpangkat 1, maka kurvanya itu tidak akan melengkung seperti ini, namun akan memiliki kurva yang lurus. Nah, karena kurva ini melengkung, maka pangkat dari fx itu akan lebih dari 1. Nah, terdapat koordinat titik x, maka y-nya merupakan fx. Nah, kemudian jika kita ambil titik yang lainnya, maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Koordinat titik yang kedua adalah x ditambah delta x. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam y sama dengan fx, maka nilainya akan menjadi y sama dengan fx ditambah delta x. Teman-teman bisa lihat dalam gambar. Nah, sekarang kita tarik garis secara paksa dari titik 1 ke titik 2. Nah, maka akan didapatkan seperti bentuk segitiga. Nah, garis tersebut merupakan delta y, di mana delta y merupakan pengurangan dari titik 2 ke titik 1. Nah, kita tulis f x ditambah delta x dikurangi fx. Nah, garis yang tersebut merupakan delta x. Nah, di mana pengurangan dari titik 2 ke titik yang 1, x ditambah delta x dikurangi x menjadi delta x. Nah, sekarang kita akan mencari gradien dari titik tersebut. M sama dengan delta y per delta x. Nah, seperti yang telah tadi kita tulis, delta y merupakan fx ditambah delta x dikurangi fx. Delta x-nya merupakan delta x. Maka didapatkan gradien dari garis tersebut adalah fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x. Seperti yang telah tadi disebutkan, kita menarik garis dari dua titik ini yaitu secara paksa. Kenapa? Karena ini merupakan garis lengkung. Nah, bagaimana untuk mencari garis yang berpotongan di satu titik? Nah, maka caranya yaitu dengan mengecilkan delta x sekecil mungkin. Kita akan mendapatkan grafik fungsi seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, titik 1 dan titik 2 itu sangat berdekatan, maka delta x-nya itu sangat perbedaannya itu hanya sedikit. Nah, maka gradiennya adalah dy per dx. Nah, kenapa jadi dy per dx bukan lagi delta y per delta x? Karena delta x di sini itu perbedaannya hanya sangat kecil banget, bahkan hampir sama atau hampir berhimpit. Karena delta x-nya itu hampir sama, maka kita menggunakan limit delta x menuju 0. Nah, kita tulis lagi seperti rumus yang tadi, f x ditambah delta x dikurangi fx per delta x, hingga didapat gradien atau garis singgung pada satu titik adalah limit delta x menuju 0 fx ditambah delta x kurangi fx per delta x. Nah, ini merupakan turunan fungsi. Atau seperti yang tadi disebutkan merupakan gradien dari garis atau dapat disebutkan garis singgung pada satu titik. Nah, untuk apa sih mencari gradien ini? Nah, ini merupakan untuk mencari atau menentukan
kelajuan. Nah, kelajuan apa? Yaitu perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, kita coba ke contoh soal. Nah, di sini terdapat soal fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 1. Tentukan f aksen x. Nah, f aksen x seperti yang rumus yang telah tadi kita temukan, f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0, fx ditambah delta x kurangi fx per delta x. Nah, kita tulis lagi limit delta x menuju 0. Nah, fx-nya yang mana? Nah, fx-nya itu yang ini. Berarti 2x ditambah delta x ditambah 1 kurangi 2x tambah 1 per delta x. Nah, ini kita kalikan 2x ditambah 2 delta x ditambah 1 kurangi 2x kurangi 1 per delta x. Nah, kita lihat 2x dikurangi 2x maka hasilnya adalah 0. 1 dikurangi 1 maka hasilnya adalah 0. Nah, maka didapat. Nah, ini kan habis. Maka jawabannya adalah 2. Nah, jadi turunan dari fungsi 2x ditambah 1 adalah 2. Nah, sekarang kita akan mencari rumus turunan dari fx sama dengan x pangkat n. Nah, kita tulis lagi rumus yang tadi, dy per dx sama dengan limit delta x menuju 0, fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x. Nah, kita masukkan fx-nya. Nah, fx-nya itu kan x pangkat n, maka kita bisa tulis Nah, untuk mencari rumusnya kita harus merombak terlebih dahulu nilai yang ini. Nah, caranya kalian bisa simak di video yang setelah ini. Nah, untuk merombak nilai yang tadi, mari kita lihat terlebih dahulu gambar yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat dari A ditambah B dipangkatkan dengan 1 sampai dipangkatkan dengan 5, terlihat bahwa nilai dari A dari pertama sampai yang terakhir pangkatnya semakin berkurang. Nah, sebaliknya dengan B, dari awal hingga akhir pangkatnya itu selalu bertambah. Nah, dari penjelasan yang tadi, maka kita dapat mencari nilai A ditambah B dipangkatkan dengan N. Nah, kita dapat mencari dengan menggunakan cara binomial Newton. Nah, maka akan didapat A pangkat N ditambah N dikalikan A N kurangi 1 dikali B ditambah N dikali N kurangi 1 per 2 dikali 1 dikali A N kurangi 2 dikali B pangkat 1 ditambah titik-titik sampai dengan mendapatkan B pangkat N. Nah, ini tuh merupakan rumus kombinasi. Teman-teman, untuk memahami lebih lanjut mengenai binomial Newton ini, teman-teman bisa mencari referensi dari video-video yang beredar di YouTube. Nah, kita sekarang merombak nilai yang tadi ingin kita rombak, yang nilai yang ini. Nah, kita tulis lagi ya, dy per dx sama dengan limit delta x menuju 0. Nah, maka ininya kita rombak sama seperti yang menggunakan binomial Newton ini, akan didapatkan x pangkat n ditambah n kali x pangkat ini
Nah, setelah kita rombak, maka akan mendapatkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat X pangkat N dikurangi X pangkat N kan habis atau 0. Nah, ini semuanya kita bagi dengan delta X, maka akan mendapatkan Nah, ini kan dibagi ini berarti delta X-nya 1 ya, habis. Ditambah nah, ini berarti mohon maaf, ini tuh delta X pangkat 2 ya. Delta X Nah, setelah dibagi maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, sekarang kita substitusikan delta X sama dengan 0 ini. Nah, maka jika kita substitusikan delta X, nilai ini itu akan menghasilkan 0 karena nilai apapun, nilai sebesar apapun jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan 0. Nah, maka akan didapatkan Nah, jadi rumus turunan dari fx sama dengan x pangkat n adalah n dikalikan x pangkat n kurangi 1. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita coba ke soal. Misalkan terdapat 3x pangkat 2. Nah, berapakah fx? F aksen x-nya? Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, ini itu kan fx sama dengan x pangkat n. Nah, ini itu kan 2, berarti 2 dikalikan 3, x 2 dikurangi 1. Maka hasilnya 6x pangkat 1. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.